Halo Sobat Misteri Nusantara, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah cinta paling tragis, diwarnai ambisi, penipuan, dan kutukan abadi, yang melahirkan sebuah mahakarya arsitektur, Roro Jonggrang dan Candi Prambanan. Kisah cinta tragis berbalut kutukan. Kisah ini bukan hanya dongeng pengantar tidur, ia adalah cerminan kompleksitas budaya Jawa Hindu, ambisi politik, dan keyakinan spiritual yang abadi. Kita akan bedah legenda ini, mencari makna di balik kutukan, dan mengaitkannya dengan situs sejarah nyata yang berdiri megah hingga kini. Bagian 1. Pengantar legenda, latar belakang dan tokoh utama. Legenda Roro Jonggrang adalah cerita rakyat yang sangat populer di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang berfungsi sebagai mitos asal-usul, etiologi, dari Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Meskipun berbeda dengan catatan sejarah resmi tentang pembangunan candi, kisah ini telah mendarah daging dalam memori kolektif masyarakat Jawa. 1.1. Latar, geografis, dan politik kisah ini berlatar di dua kerajaan yang saling bermusuhan di Jawa. Pertama, Kerajaan Pengging, di mana Roro Jonggrang tinggal. Kerajaan ini dikuasai oleh Raja Prabu Baka yang sering digambarkan sebagai raksasa atau raja yang lalim. Putri raja adalah Roro Jonggrang sendiri, yang terkenal karena kecantikannya yang luar biasa dan nama aslinya yang konon berarti gadis ramping atau gadis perawan. Roro Jonggrang dikenal sebagai sosok yang cerdas, cerdik, dan berani, mewakili martabat Kerajaan Pengging yang runtuh. Kedua, ada Kerajaan Bandung, kerajaan penyerang yang dikuasai oleh Bandung Bondowoso, seorang ksatria sakti, putra dari Jin Sakti atau tokoh pewayangan. Bandung Bondowoso terkenal karena memiliki kesaktian luar biasa, khususnya kemampuan memanggil dan mengerahkan bala bantuan dari bangsa jin atau makhluk halus. Ia adalah sosok yang kuat, ambisius, cepat marah, dan tak terkalahkan, mewakili kekuatan superior yang ingin menaklukkan. Ayah Roro Jonggrang, Prabu Baka, meskipun lalim, diceritakan sebagai ayah yang sangat menyayangi putrinya. Konflik antara kedua kerajaan ini, yang akhirnya berujung pada kematian Prabu Baka, menjadi pemicu utama tragedi. 1.2. Tokoh sentral dan sifatnya singkatnya, Roro Jonggrang adalah putri yang cerdas dan berani, tetapi keras kepala, yang berusaha mempertahankan kehormatannya. Sementara itu, Bandung Bondowoso adalah sosok yang sangat kuat dan ambisius, tetapi mudah dikuasai amarah dan terlalu percaya diri dengan kesaktiannya. Bagian 2. Klimaks konflik, penaklukan, permintaan, dan kecurangan. Legenda ini mencapai klimaksnya melalui 3 tahapan dramatis yang akan kita bedah, yaitu penaklukan, permintaan mahar yang mustahil, dan upaya licik untuk menggagalkannya. 2.1. Penaklukan Kerajaan Pengging. Kisah dimulai ketika Bandung Bondowoso memimpin pasukannya untuk menyerang dan menaklukkan Kerajaan Pengging. Dalam pertempuran sengit, Bandung Bondowoso menunjukkan kesaktiannya yang luar biasa, dan akhirnya berhasil mengalahkan serta membunuh Raja Prabu Baka. Setelah kemenangan, Bandung Bondowoso yang ambisius dan haus kekuasaan memasuki Istana Pengging. Di sana, ia langsung terpesona melihat kecantikan Roro Jonggrang yang tiada tara. Hasrat Bondowoso bukan hanya sebatas kemenangan politik, tetapi juga ingin menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya, demi menguasai Pengging seutuhnya. 2.2. Permintaan yang mustahil, syarat 1000. Candi Roro Jonggrang, yang sangat membenci Bondowoso karena telah membunuh ayahnya, berusaha keras mencari cara untuk menolak pinangan tersebut tanpa memicu kemarahan Bondowoso yang berbahaya. Dengan kecerdikan dan keberaniannya yang di atas rata-rata, ia mengajukan syarat yang ia yakini mustahil dipenuhi. Ia berkata, "Aku bersedia menjadi permaisurimu jika engkau dapat memenuhi satu permintaanku, membuat 1000 buah candi hanya dalam waktu 1 malam, sebelum ayam jantan berkokok." Bondowoso, yang terlalu yakin dengan kesaktiannya dan bantuan bala tentara jin yang dimilikinya,
tanpa ragu menyanggupi tantangan tersebut. Ia percaya bahwa kekuatan gaibnya akan melampaui batas kemampuan manusia. 2.3. Pembangunan kilat dan kecurangan Roro Jonggrang. Pada malam yang ditentukan, Bandung Bondowoso segera mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya. Ia memanggil ribuan jin dan makhluk halus dari seluruh penjuru alam gaib, dan mereka bekerja dalam kecepatan supernatural. Batu-batu besar diangkut, dipahat, dan disusun dengan ajaib. Dalam waktu yang sangat singkat menjelang fajar, candi sudah berdiri kokoh. Bondowoso hampir menyelesaikan candi ke-1000, candi utama, yang konon ia buat khusus untuk Roro Jonggrang sebagai lambang cinta dan kemenangannya. Roro Jonggrang yang menyaksikan kemajuan luar biasa ini dari kejauhan merasa panik. Ia tahu bahwa Bondowoso akan berhasil. Bersama para dayang-dayangnya, ia merancang sebuah tipuan licik untuk memanipulasi waktu. Ia memerintahkan dayang-dayangnya untuk menyalakan api besar di sebelah timur, di balik bukit, agar terlihat seperti semburat fajar. Menumbuk lesung, alat penumbuk padi, sekeras-kerasnya secara serentak, menirukan suara-suara aktivitas pagi hari di pedesaan. Mengeluarkan ayam jantan dari kandangnya agar segera berkokok, memberikan sinyal palsu bahwa pagi sudah tiba. Suara lesung yang ramai dan cahaya api yang meniru fajar membuat pasukan jin Bondowoso yang bekerja dalam kegelapan percaya bahwa malam telah usai dan fajar telah menyingsing. Para jin yang hanya bisa bekerja dalam kegelapan malam segera bubar dan kembali ke alam gaib mereka, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Bagian 3. Kutukan Abadi. Akhir tragis sang putri. Pagi tiba, dan inilah momen penentuan yang membawa tragedi. 3.1. Amarah dan kutukan. Keesokan harinya, Bondowoso datang dengan penuh harapan dan kemenangan, namun segera menyadari bahwa jumlah candi yang diselesaikannya baru 999. Ia mengetahui trik curang Roro Jonggrang. Amarah Bondowoso memuncak, dan ia tahu bahwa Roro Jonggrang adalah dalang di balik kegagalannya. Ia mendatangi Roro Jonggrang dan dengan suara yang menggelegar penuh amarah dan kekecewaan, ia berseru, "Wahai Roro Jonggrang, engkau telah menipuku dan melanggar janjimu. Aku telah berusaha sekuat tenagaku, tetapi engkau berbuat curang. Karena kecuranganmu, engkau akan melengkapi jumlah 1000 candi itu." Dengan kesaktiannya yang tersisa, Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Tubuh sang putri seketika berubah menjadi arca batu, patung, yang indah dan diletakkan di dalam candi yang belum selesai. Kutukan ini menjadikan Roro Jonggrang sebagai candi ke-1000, menggenapi syarat mahar yang ia ajukan sendiri. 3.2. Candi Prambanan sebagai bukti legenda arca, yang diyakini masyarakat sebagai perwujudan Roro Jonggrang ini, hingga kini dapat disaksikan di Candi Siwa, candi utama di Kompleks Prambanan. Arca tersebut adalah arca Dewi Durga Mahisasuramardini, yang melambangkan Dewi Durga sebagai pembasmi raksasa kerbau. Inilah inti dari mitos etiologi Candi Prambanan yang diyakini masyarakat. Senesi tirus sasibim sesblang, Candi Jin. Bangunan candi-candi pendamping yang merupakan hasil kerja bala tentara jin yang terburu-buru. 1. Candi Roro Jonggrang. Arca Dewi Durga di Candi Siwa yang melengkapi jumlah 1000 sebagai akibat dari kutukan. Secara budaya, kisah ini juga memberikan peringatan abadi tentang pentingnya kejujuran dan akibat fatal dari mengumbar amarah atau tindakan curang. Bagian 4. Makna historis, spiritual, dan arkeologis. Meskipun narasi Roro Jonggrang penuh dengan unsur fantasi, ia memiliki kaitan erat dengan sejarah dan spiritualitas Jawa. 4.1. Realitas arkeologis, pembangunan Candi Prambanan. Secara historis, Candi Prambanan, yang juga dikenal secara lokal sebagai Candi Rara Jonggrang, dibangun sekitar abad ke-9 Masehi pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Pembangunan ini diduga kuat diinisiasi oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai respons dan tandingan arsitektural terhadap Candi Borobudur
yang didirikan oleh Wangsa Shailendra, Buddha. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Siwa, Wisnu, Brahma, dengan Candi Siwa yang terbesar dan tertinggi menjadikannya pusat kompleks. Arca Dewi Durga yang disebut Roro Jonggrang dalam legenda adalah arca yang sangat penting dalam konsep Siwaisme di Jawa, melambangkan kekuatan feminin ilahi, sakti, yang menjadi pasangan Dewa Siwa. Dalam konteks spiritual Jawa, Dewi Durga sering dikaitkan dengan kekuatan alam yang dominan dan dihormati. Penafsiran sastra dan budaya, simbolisme, legenda Roro Jonggrang adalah cerita yang kaya akan simbolisme dan dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, konflik budaya dan agama. Beberapa ahli menafsirkan kisah ini sebagai simbolisasi konflik antara dua kekuatan atau keyakinan yang berbeda yang terjadi di Jawa kuno. Pertempuran antara Bondowoso yang keras dan Roro Jonggrang yang cerdik bisa mewakili pergulatan politik atau ideologi saat itu. Perempuan dan perlawanan. Roro Jonggrang adalah simbol perlawanan seorang perempuan terhadap penindasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa yang lebih kuat. Meskipun akhirnya ia dikalahkan oleh kekuatan gaib, kutukan, upayanya menunjukkan kecerdikan, martabat, dan keberanian dalam mempertahankan diri dari pernikahan paksa. Ketidaksempurnaan manusia. Angka 999 melambangkan upaya manusia yang hebat, namun tetap tidak sempurna ketika berhadapan dengan tuntutan yang mustahil. Hanya campur tangan lain, dalam hal ini kutukan atau kecurangan, yang dapat menyempurnakan pekerjaan tersebut. Konservasi dan daya tarik wisata legenda ini memainkan peran yang sangat besar dalam melestarikan Candi Prambanan. Dengan adanya kisah cinta tragis berbalut kutukan yang terkenal, masyarakat memiliki ikatan emosional dan spiritual yang kuat terhadap situs ini. Ikatan ini pada gilirannya mendorong upaya konservasi dan menjadikannya daya tarik wisata dunia, di mana Candi Prambanan, dengan keindahan pahatan dan arsitekturnya berdiri sebagai saksi bisu dari legenda yang abadi. Sobat Misteri, Candi Prambanan berdiri bukan hanya sebagai monumen sejarah dan religi Hindu, tetapi juga sebagai peringatan atas legenda Roro Jonggrang, tentang cinta yang terpaksa, syarat yang mustahil, dan kutukan yang mengubah seorang putri menjadi arca abadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan di balik monumen termegah sekalipun, selalu ada cerita manusia yang rumit, ambisi, pengorbanan, dan konsekuensi dari amarah. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar kisah ini? Apakah Anda melihatnya sebagai dongeng atau sebagai alegori sejarah yang mendalam tentang konflik dan perlawanan? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Apakah ada mitos pendiri candi atau situs lain di Nusantara yang ingin kita bahas? Saya ingin mendengarnya. Jika Anda menyukai pembahasan mendalam tentang mitologi dan sejarah ini, mohon untuk segera like video ini, share kepada rekan-rekan Anda yang tertarik sejarah, dan pastikan Anda sudah subscribe ke kanal kita serta menyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda membantu kami terus mengungkap misteri dan kekayaan budaya Nusantara. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini, dan sampai jumpa di penjelajahan misteri selanjutnya. Salam budaya.